Bulan yang lalu aku ini kan terkena batu empedu dan aku ketemu sama dokter radiologiku waktu aku di USG. Aku bertanya sama dia, "Dok, mau tanya dong kenapa kok saya ini kalau kambuh ini suka sakit, kalau makan minyak, lemak tuh suka sakit." Ternyata ada penjelasan secara ilmiahnya, teman-teman. Jadi gini teman-teman semuanya, kantong empedu kita akan bereaksi untuk bekerja sebagaimana semestinya, yaitu menyaring lemak dan racun, menyaring si kolesterol. Dengan cara apa? Dengan cara dia berkontraksi, teman-teman, ketika ada makanan masuk tuh yang mengandung lemak dan kolesterol, dia berkontraksi, lalu dia mengeluarkan yang namanya bilirubin. Nah, bilirubin itulah yang nanti akan mengurai atau menghancurkan lemak berlebih di dalam tubuh kita. Nah, ketika dia lagi berkontraksi, teman-teman, kebayang ya teman-teman ya, tangan teman-teman kosong nih, ya, tangan teman-teman kosong terus dikasih batu. Kira-kira kalau teman-teman paksa begini jadi ada kerasa nggak di tangan kita? Bisa perih nggak? Apalagi kalau batunya banyak nih, kita begini terus kita paksa terus, sakit nggak? Sakit. Nah, itulah yang terjadi di kantong empedu kita, teman-teman. Bahkan teman-teman, dokter saya berkata, awalnya nanti sakit doang, tapi lama-lama memar, yaitu peradangan. Dan nanti lama-lama, mohon maaf nih kata dokter saya, bisa terjadi penyumbatan di saluran itu, akhirnya Anda tubuhnya nanti kuning, mata Anda bisa kuning, dan Anda bisa pada kematian. Dan bahkan yang paling parah adalah kantong empedunya pecah. Saya ngebayanginnya teman-teman udah lemes banget. Oh gitu ya dok, pas dijelasin. Makanya sakit banget ya dok, saya ngomong sampai sakit-sakit gitu. Terus dokternya cuma bilang, iya makanya satu-satunya solusi kalau dari dunia medis adalah dioperasi. Terus pas diceritain operasi, makin lemas lagi saya teman-teman. Karena kenapa? Ngebayanginnya makin takut lagi. Jadi saya maju salah, mundur juga kena. Maju mundur salah gitu teman-teman. Ya udah setelah itu dokter cuma bilang, nih nanti diminum ya obat dari saya di sini untuk menghancurkan batu empedu. Tapi nggak pasti dia bilang, keberhasilannya paling cuma 20%. Hah? 20%? Iya, karena memang makanan orang Indonesia ini berbeda sama makanan orang luar negeri. Dan makanan kita itu lebih sulit untuk dihancurkan batu empedunya. Oh gitu. Saya dengerin itu cuman bengong sambil dia mau gimana lagi, nggak ada solusi lain gitu. Terus dokternya bilang sebulan lagi kita lihat perkembangannya, kalau memang memburuk operasi. Bahkan kalau kamu nanti sakitnya makin parah, datang ke sini lagi ya udah langsung operasi. Oke, siap. Jadi hidup saya itu hanya bergantung tinggal nunggu operasi gitu. Sekali lagi teman-teman, sekali lagi ya, bagi yang ngomong operasi itu tidak apa-apa, nggak masalah, itu pemahaman Anda. Dan pemahaman saya adalah operasi itu menakutkan dan ada resikonya juga. Sekali lagi, after operasi pun juga ada dampaknya setelah kita operasi, ada kehidupan yang berubah. Ini saya dikasih sama dokter saya dan ini pemahaman saya. Tidak harus sama teman-teman. Akhirnya apa teman-teman semuanya? Akhirnya aku cari solusi lain. Aku mikir harus ketemu solusi lain yang bisa menghancurkan atau minimal membuat si kantong empeduku ini tidak jadi parah teman-teman. Dan alhamdulillah teman-teman semuanya terbukti aku konsumsi, dikasih tahu sama temanku gara-gara aku curhat. Dia kasih aku sebuah herbal yang bisa menghancurkan batu empedu dan tahu, boom, benar-benar luar biasa. Ada buktinya loh. Chatting sama saya aja di aplikasi hijau, tak tunjukin rekam medisku, tak tunjukin USG ku yang terbaru dari batu empeduku banyak banget tuh ya penuh, jadi tinggal satu biji kecil banget teman-teman. Dan